OTW baca Paulo Dybala, Inter Milan tawarkan gaji lebih besar dibandingkan Juventus. Inter Milan tampak serius dalam upaya untuk bisa membaca Paulo Dybala dari Juventus. Manuver penting baru saja dilakukan dengan menyiapkan gaji lebih besar kepada pemain asal Argentina tersebut. Masa depan Dybala bersama Juventus kini tengah memasuki fase yang krusial. Kontraknya bersama si Nyonya Tua akan habis pada akhir musim 2021-2022 dan belum ada kesepakatan kontrak baru. Negosiasi antara Juve dan Dybala sebenarnya sudah dimulai sejak musim lalu. Juventus sangat ingin Dybala bertahan. Sang pemain juga belum ingin meninggalkan Turin, tetapi ada kendala yang pelik. Secara sederhana, Dybala dan Juve belum sepakat pada aspek finansial pada kontrak baru. Lantas, seperti apa tawaran yang diberikan Inter untuk menggoda Paulo Dybala? Juventus belum menyerah untuk bisa mempertahankan Paulo Dybala. Dalam waktu dekat, mereka akan memulai negosiasi ulang dengan pemain dengan julukan La Joya itu. Tetapi Juve punya pesaing serius. Inter Milan sangat tertarik pada jasa Dybala. Bagi Inter Milan, dengan Edin Dzeko yang tidak lagi muda, memboyong Dybala bisa menjadi solusinya. Selain dapat memperkuat tim, Inter juga melemahkan pesaing di Serie A. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter punya tawaran menarik bagi Dybala. Inter menyiapkan kontrak dengan durasi 4 tahun atau hingga 2026. Inter menawarkan gaji 8 juta euro per musim dan ditambah bonus 2 juta kepada Dybala. Tawaran itu lebih tinggi dibandingkan yang disiapkan oleh Juventus. Jika menaikkan kontrak dengan Juventus, Dybala akan mendapatkan gaji 7 juta euro per musim dan juga bonus. Paulo Dybala juga akan mendapatkan kontrak berdurasi 3 musim saja. Kemampuan finansial Inter Milan untuk membayar gaji Paulo Dybala diragukan, sebab Inter masih dalam krisis finansial yang pelik. Adapun krisis tersebut membuat Antonio Conte pergi dan klub melepaskan Romelu Lukaku. Tetapi Inter punya skema untuk bisa membayar gaji Dybala. Arturo Vidal dan Matheus Fenrico akan dilepas dikarenakan kontraknya akan habis pada akhir musim. Inter akan mengurangi beban gaji hingga 16 juta euro dan bisa dialihkan kepada Paulo Dybala. Saat ini, Dybala belum memberi jawaban pasti soal masa depannya. Dybala masih menunggu tawaran terbaru dari pihak Juventus. Keinginan pertama La Joya adalah bertahan di Juve jika masih dalam rencana pelatih. Allegri berharap Paulo Dybala pulih untuk menghadapi Villarreal. Sang penyerang tim nasional Argentina kembali masuk ke ruang perawatan pada akhir pekan lalu, hanya beberapa hari setelah kembali berlatih bersama dengan tim. Kondisi Paulo Dybala makin merisaukan dikarenakan terlalu sering untuk menepi dan nampak terlalu rapuh untuk bisa diandalkan sepanjang musim. Situasi ini berimbas kepada negosiasi perpanjangan kontraknya yang kembali dirumorkan di ujung tanduk, dikarenakan tak kunjung ada kesepakatan yang tercapai di antara kedua belah pihak. Selain menolak untuk berbicara soal masa depan La Joya, Massimiliano Allegri mengklaim bahwa pemain yang berusia 28 tahun itu tidak mengalami masalah serius dan diharapkan sudah tersedia untuk laga penting di pentas Liga Champions pada pekan depan. Itu mengecewakan dikarenakan Paulo berhenti latihan jadi dia tidak tersedia. Beruntungnya itu tidaklah serius, jadi saya harap untuk bisa memilikinya untuk laga kontra Villarreal jika belum sembuh untuk menghadapi Sampdoria, kata Allegri dalam wawancara selesai laga kontra Spezia pada Senin, 7 Maret dini hari waktu Indonesia Barat, sebagaimana yang dikutip dari Football Italia. Juventus memerlukan Dybala untuk partai kedua kontra si Kapas Selam Kuning setelah gol cepat Dusan Vlahovic gagal memberikan kemenangan untuk si Nyonya Tua. Dikarenakan Dani Parejo mencetak gol penyeimbang di Estadio della Ceramica. Bantu Juventus kalahkan Spezia, Rugani. Saya sangat nyaman bermain di tengah pertahanan.
Juventus menang tipis atas Spezia di pekan ke-28 Liga Italia 2021-2022. Dalam laga di Stadion Allianz tersebut, Daniele Rugani sudah bisa tampil membantu pertahanan tim. Sebelumnya, Rugani absen dikarenakan harus mendekam di ruang perawatan diakibatkan cedera. Namun di laga ini, ia tampil sejak menit awal. Meski tak mencatatkan namanya di papan skor, penampilan Rugani yang diduetkan bersama Matis Cech terlihat sempurna membantu pergerakan tim. Mengomentari kesempatan bermain bersama Matis Cech, Rugani mengaku senang. Terlebih, sang tandem juga bisa diandalkan di lapangan. Saya merasa sangat nyaman bermain di tengah bersama Cech yang merupakan bek hebat, kata sosok yang musim lalu di pinjaman ke Cagliari itu, dikutip dari laman resmi Juventus. Menurutnya, Cech juga tipikal palang pintu agresif yang juga sangat kuat secara fisik. Kerjasama antara keduanya membantu Juve meraih kemenangan penting. Terlepas dari komentar Rugani soal penampilannya bersama Cech, di laga ini Juve menang 1-0 atas Spezia. Gol tunggal mereka disumbangkan oleh Alvaro Morata pada menit ke-21. Dengan kemenangan ini, Bianconeri kini menempati posisi 4 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 53 poin. Mereka unggul 6 angka dari Atalanta yang berada di tangga kelima. Skuad Polesan Gianpiero Gasperini sendiri masih memiliki satu laga tunda. Itu bisa menjadi peluang Atalanta untuk terus menempel ketat kepada Juventus. Massimiliano Allegri mengonfirmasi Weston McKennie baru pulih pada musim depan. Ex-gelandang Schalke itu menepis setelah mengalami keretakan di tulang kedua dan ketiga metatarsal pada kaki kirinya ketika Bianconeri ditahan imbang dengan skor 1-1 oleh Villarreal dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada 22 Februari lalu. Tadinya, Juve mengumumkan bahwa McKennie bakal menepis selama 2 bulan, yang berarti jika dihitung dari tanggal cederanya, dia masih bisa bermain di laga-laga penutupan musim pada bulan Mei mendatang. Namun demikian, dalam konferensi pers seusai kemenangan 1-0 atas Spezia, Massimiliano Allegri mengatakan bahwa Weston McKennie baru akan kembali di musim depan. Sayangnya, kami baru akan melihatnya lagi di musim depan, kata Allegri tentang gelandang yang berusia 23 tahun tersebut. Dengan demikian, Weston McKennie menjadi pemain Juve ketiga yang dipastikan mengakhiri musim secara prematur, setelah Federico Chiesa dan Kyle George yang mengalami cedera lutut. Sementara itu, kembali ke tanah airnya Amerika Serikat, McKennie menghadiri pertandingan sepak bola Los Angeles FC kontra Portland Timbers yang terselenggara pada Minggu 6 Maret malam waktu setempat.